Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang ciri pakan ternak yang dibenci oleh sebagian peternak di desa maupun di kota teman-teman. Contohnya daun gamal ini teman-teman. Daun gamal memiliki kandungan nutrisi dan zat aktif yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia kecil dan kegiatan sektor pertanian yang lain. Kandungan protein kasar PK daun gamal berkisar 20,28% sampai 25,52% dan TDN nutrisi tercerna sebesar 58,45% sampai 69,73%. Hasil pengujian menjadi tanaman ini baik diberikan untuk ternak ruminansia. Kandungan proteinnya cukup tinggi dan mudah tumbuh di mana saja dan tidak memerlukan perawatan yang khusus teman-teman. Protein daun gamal 25,17%, kalsium 2,0%, fosfor 0,35%, magnesium 0,75%, natrium 0,04%, sulfur 0,01%. Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap pada daun gamal harus dilakukan dengan melayukan terlebih dahulu selama 24 jam sebelum diberikan pada kambing. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, daun santan seperti ini teman-teman. Daun santan ini teman-teman banyak tumbuh di daerah yang minim air. Contohnya seperti ini teman-teman. Setiap helai daunnya berisi 7 helai daun santan teman-teman. Ini teman-teman, ciri-cirinya teman-teman. Ini disukai oleh peternak di sini teman-teman. Contohnya ternak kambing kacang di sini teman-teman. Ini disebut daun santan di daerah pemutaran ini teman-teman. Kalau di daerah teman-teman disebut apa teman-teman? Ini biasanya kita tanam di sekeliling kandang atau pekarangan rumah dan mudah tumbuh juga teman-teman. Yang kedua, daun intaran teman-teman atau daun mimba. Daun lebarnya dapat tumbuh hingga setinggi 30 meter. Batang pohonnya biasanya tegak lurus berdiameter 30,80 cm. Ciri khasnya kadang daunnya menyebar membentuk mahkota bundar berwarna hijau tua. Nutrisi daun mimba, protein 7,1%, karbonhidrat 22,9%, dan terdapat mineral fosfor, kalsium, dan vitamin C. Yang keempat, daun lantoro digunakan untuk pagar di sekeliling pekarangan rumah sebagai pakan hijau yang mempunyai protein tinggi. Protein kasar 29,89%, lemak 5,4%, serat kasar 19,61%, NDF 39,94%, lignin 5,5%, kalsium 1,2%, fosfor 0,22%. Lantoro mempunyai gizi tinggi, tapi untuk pakan ternak pemberiannya harus dibatasi juga. Lantoro mengandung zat anti nutrisi yaitu asam amino dan amino non protein yang disebut mimosin yang bisa menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Bantuan mikroorganisme dapat menetralkan racun pada daun lantoro teman-teman. Seperti itu teman-teman. Yang kelima, daun pisang. Minimnya ketersediaan rumput di sebagian desa membuat peternak kambing kewalahan dalam menyediakan campuran pakan ternaknya, sehingga mereka mencari pakan alternatif lainnya dan memutuskan untuk mengganti rumput dengan daun pisang. Dalam daun pisang terkandung 10,97% protein kasar, 4,02% lemak kasar, dan 28,90% serat kasar. Komposisi inilah yang menjadi daun pisang sangat ideal untuk pakan ternak kambing. Bahan-bahan untuk pembuatan pakan ternak kambing dari daun pisang yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Yang pertama, daun pisang, garam kasar 2 kg 15.000, molase dari tetes tebu 200 ml 3.000-an, 4 mesin chopper atau bisa dicacah manual.
Caca daun pisang, taburkan garam dan molase, diaduk tercampur teman-teman. Yang keenam teman-teman, daun randu atau daun kapuk. Manfaat daun randu bagi sebagian orang belum begitu familiar, bahkan dianggap biasa-biasa saja teman-teman. Daun yang biasa tumbuh di dekat lokasi yang memiliki sumber air cukup banyak seperti dekat sumur ataupun kolam, atau di perkarangan pun bisa tumbuh teman-teman. Manfaat daun randu lebih jauh perlu diketahui. Daun ini berasal dari pohon kapuk randu. Berdasarkan penelitian, daun ini memiliki kandungan flavonoid, damar, hidrat, saponin, tanin, serta senyawa samak. Masing-masing kandungan ini tentu memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh atau ternak kambing. Contohnya, kambing indukan bunting teman-teman. Sangat bagus untuk kambing bunting teman-teman. Yang pertama, manfaatnya obat panas dalam. Kedua, obat batuk. Ketiga, menghilangkan bekas luka. Keempat, mengobati diare. Kelima, anti penuaan dini. Keenam, menjaga kesehatan. Yang ketujuh, obat wasir teman-teman. Daun randu atau daun kapuk. Daun randu sebagai hijau, pakan ternak kandungan nutrisi. Protein kasar PK 15,22%. 2. Lemak kasar PK 2,79%. Serat kasar SK 15,72%. TDN 68,68% teman-teman. Ini sangat bagus untuk ternak teman-teman. Contohnya kambing indukan yang bunting ini teman-teman. Ini kita kasih daun kapuk teman-teman. Di sebagian peternak kebanyakan tidak mau diberikan daun kapuk ini teman-teman. Katanya sih akan mengakibatkan keguguran, tapi ini kita beri teman-teman. Ini makanan favorit kambing di sini teman-teman. Contohnya kambing kacang di desa pemutaran ini teman-teman. Takaran atau campuran daun yang disukai kambing di sini teman-teman. Contohnya daun santan ini teman-teman. Daun santan ini bisa dikasih terus menerus atau dicampur bisa juga teman-teman. Kecuali daun gamal ini teman-teman harus dicampur dengan daun-daunan yang lain teman-teman. Karena di desa ini daun gamal bisa dijadikan pengeraman pisang mentah teman-teman. Di daun gamal ini bisa digantikan karbet untuk pengeraman pisang mentah menjadi matang teman-teman. Daun gamal ini jangan diberikan secara terus-menerus atau berlebihan teman-teman. Akan mengakibatkan kambing diare atau mencret teman-teman karena panas teman-teman. Daun gamal harus dicampurkan dengan daun-daunan yang lain teman-teman. Contohnya daun intaran, daun kapuk atau daun randu, daun pisang, daun lantoro juga teman-teman. Daun yang lainnya teman-teman. Asam jawa, daun asam jawa bisa juga teman-teman. Contoh daun yang disukai kambing di sini teman-teman, kita tanam di pekarangan rumah dan manfaatnya tinggi bagi kesehatan kambing. Contohnya kambing bunting teman-teman. Contohnya daun randu ini teman-teman, atau daun kapuk, bisa mengobati panas dalam.